Elsa, Miss Eva, Miss Grace, Miss Ani, Miss Vera, Miss Leni. Nah, kita akan memuji Tuhan bersama. Kita mau bernyanyi hari ini kurasa bahagia. Yuk semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan bersama. Kalian sambil tepuk tangan ya, bersama mama dan papa di rumah. Sudah memuji Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang waktunya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Miss mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengumpulkan kami bersama-sama sehingga kami bisa memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami, memberikan kami pengertian dan juga kemampuan agar kami bisa melakukan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, Miss akan bercerita pagi ini mengenai bisa dipercaya. Anak-anak, apakah anak-anak bisa dipercaya? Ini juga menjadi pertanyaan buat Miss sendiri. Apakah Miss bisa dipercaya? Miss akan membagikan kisah seorang anak kecil. Anak kecil ini bernama Rika. Rika
Saat itu disuruh oleh ibunya untuk mengantarkan kue bolu ke rumah Tante Ratna. Setiba di tengah jalan, Rika bertemu kedua temannya. Temannya ini bernama Tasya dan Bella. Nah, ketika Tasya melihat apa yang dibawa oleh Rika, Tasya bertanya, "Wah Rika, kamu bawa apa itu?" Rika menjawab, "Kue bolu." "Wah, kelihatannya enak Rika. Boleh ya, aku minta." Si Bella meminta Rika memberikan kue bolu. Nah, Rika langsung menjawab, "Ya boleh dong. Ayo kita makan." Nah, setelah itu Rika langsung membagikan kue bolunya kepada teman-temannya. Mereka makan bersama-sama. Rika sudah lupa akan pesan ibunya bahwa kue bolu itu harus diantar ke rumah Tante Ratna. Nah, dari kisah Rika ini juga ternyata kita bisa melihat bahwa Rika adalah anak yang tidak bisa dipercaya oleh mamanya. Kenapa? Ketika mamanya minta tolong untuk mengantarkan kue, Rika tidak mengantarkan kue itu ke Tante Ratna. Di tengah jalan, Rika malah membagikannya kepada teman-temannya ketika teman-temannya meminta kue itu. Nah, kisah ini juga ternyata ada di dalam Alkitab. Kisah ini tentang Simson. Anak-anak mungkin pernah dengar kisah Simson dan Delila. Nah, Simson juga adalah orang yang sudah diberi kepercayaan kepada Tuhan. Anak-anak tahu apa yang Tuhan percayakan kepada Simson? Nah, apa yang Tuhan percayakan kepada Simson saat itu adalah kekuatannya. Simson kuat karena rambutnya tidak boleh dicukur. Jadi dari sejak lahir Simson ini rambutnya tidak pernah dicukur sampai ia besar. Nah, ini adalah sebuah rahasia. Tidak boleh Simson memberitahukan kepada siapapun mengenai rahasia ini. Suatu ketika Simson ada di rumah orang Filistin. Saat itu dia memiliki istri. Istrinya namanya Delila. Nah, saat Delila ini minta Simson untuk memberitahukan rahasia itu, Simson tidak bisa menahan atau menjaga rahasia itu lagi. Akhirnya Simson memberitahukan kepada Delila bahwa rahasia kekuatannya adalah rambutnya. Rambutnya kalau dipotong maka ia akan menjadi lemah, maka ia tidak bisa menjadi kuat lagi. Nah, anak-anak, poinnya di sini adalah ketika kita diberi kepercayaan, kita perlu menjaganya. Kita jangan sampai mengabaikan apa yang sudah dipercayakan kepada kita, karena ketika kita mengabaikannya, hasilnya juga akan membuat orang lain tidak lagi mempercayai kita. Demikian juga ketika Simson tidak menjaga apa yang Tuhan percayakan padanya, Simson saat itu ditinggalkan Tuhan. Simson tidak lagi menjadi kuat. Hari ini papa mama di rumah, miss-miss yang di sekolah juga pasti memberikan anak-anak kepercayaan. Orang tua kita memberi kita kepercayaan. Nah, semoga kita bisa menjaga apa yang dipercayakan kepada kita, supaya kita bisa diberi tanggung jawab. Nah, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita akan dipercayakan perkara-perkara kecil. Kalau kita bisa dipercaya, kita juga akan diberikan tanggung jawab akan perkara-perkara yang lebih besar. Yuk kita baca firman Tuhan dari Lukas pasal 16 ayat 10a. Lukas pasal 16 ayat 10a. Kita baca sama-sama ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Sekali lagi ya, kita baca. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil,
Ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Ini firman Tuhan untuk kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita sudah selesai Bible time-nya. Sekarang kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang bisa dipercaya. Pimpin kami untuk bisa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Papa Mama kami, terlebih lagi kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan juga memberkati kami sepanjang hari ini. Tuhan memimpin kami agar bisa melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.